pagi Enci, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Saat ini kelompok kami akan membahas materi kami, yaitu interaksi sosial dalam kelompok mahasiswa kelas sosiologi industri. Adapun nama-nama anggota kami, yaitu yang pertama Natalia F. Tuaidan, yang kedua Vinolia Momo, ketiga Juan Damongilala, keempat Aprilia L. Karina Ruus, yang kelima Feltisa Ahmad, dan yang keenam Lovenia Erorim Pandey. Kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian sosiologi industri. Sosiologi berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang memiliki arti pengetahuan. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, sosiologi adalah ilmu sosial yang mempelajari masyarakat, interaksi, dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Sedangkan industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Sehingga, pengertian dari sosiologi industri ialah suatu cabang ilmu sosial yang membahas karakter dan arti dunia kerja serta kehidupan manusia yang terlibat di dalamnya. Permasalahan yang berhubungan dengan industri tidak hanya segala sesuatu yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan kerjanya, tapi juga banyak hal lain yang secara tidak langsung akan mempengaruhi aktivitas kerja dalam industri tersebut. Sosiologi industri pula membahas tentang jenis-jenis masyarakat yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung di dalam aktivitas dan eksistensi organisasi. Kita masuk pada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Sering pula disebut bahwa individu akan kesulitan bertahan hidup tanpa menjalin interaksi dengan individu lainnya. Argumen ini merupakan dasar terjadinya interaksi sosial. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena sosial di masyarakat. Memahami masyarakat tidak akan tercapai tanpa mempelajari proses interaksi sosialnya. Yang berikut, kita masuk pada ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, dilakukan dua orang atau lebih. Interaksi ini melibatkan dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantara teknologi. Obrolan di grup WhatsApp adalah bentuk interaksi sosial melalui perantara. Ngobrol di warung kopi juga merupakan interaksi sosial. Yang kedua, adanya reaksi. Interaksi adalah aksi atau tindakan sosial. Respon orang lain merupakan reaksi. Contohnya, apabila kita menyapa seorang dosen di kampus, namun dosen tersebut tidak memberikan tanggapan karena tidak tahu atau tidak dengar, maka itu tidak bisa dikatakan interaksi sosial. Yang ketiga, bersifat timbal balik. Timbal balik mengandung proses saling mempengaruhi antar individu atau kelompok. Pengaruh tersebut beroperasi melalui proses yang berkesinambungan. Proses aksi reaksi membawa hubungan sosial yang saling mempengaruhi. Salah satu contoh hubungan timbal balik adalah ketika mahasiswa dalam kelas sedang berinteraksi. Dan yang keempat, muncul pola aksi reaksi biasanya menyesuaikan dengan norma. Interaksi tidak terjadi di ruang hampa, ada setting, lokasi, interval, waktu, dan alat perantara jika prosesnya tidak langsung. Oleh karena interaksi sosial berlangsung dalam konteks tertentu, maka ada kecenderungan orang-orang melakukan interaksi mengikuti norma-norma. Nah, selain kita bahas tentang ciri-ciri interaksi sosial, di sini juga ada jenis-jenis interaksi sosial dari tingkatannya. Jenis-jenis interaksi sosial dari tingkatannya itu ada dua, dan yang pertama interaksi sosial dangkal. Nah, contoh dari interaksi ini misalnya ketika kita bayar di kasir, seorang pembeli pada umumnya disapa oleh petugas kasir lalu merespon balik atau diam saja. Interaksi ini hanyalah basa-basi atau formalitas sop petugas kasir sebagai karyawan. Tidak ada interaksi intens dan semua tampak dangkal. Yang kedua, di sini ada interaksi sosial berkesinambungan. Contoh interaksi ini misalnya mengobrol dengan teman lama di acara reuni. Temu kangen biasanya berisi obrolan nostalgia di masa lalu. Acara reuni penuh dengan interaksi di mana individu tak sekedar mengobrol, namun juga merefleksikan masa lalu, saling menyimpan nomor HP, juga tanda bahwa interaksi yang berlangsung berpotensi akan berkesinambungan. Tujuan interaksi sosial ini terbagi atas beberapa tujuan. Yang pertama, menjalin keakraban. Agar kita dengan tetangga baru kita mencoba menyapa, sering menyapa menimbulkan kedekatan. Sekarang media sosial banyak dimanfaatkan sebagai media interaksi untuk menjalin keakraban. Kemudian ingin didengar. Ada kalanya orang curhat ke kita tanpa alasan apapun selain hanya sekedar ingin didengar. Orang sudah tahu kapasitas kita tidak mampu memberikan solusi terhadap masalah yang ia hadapi, tapi karena ingin didengar, ia tetap curhat ke kita. Tujuan ini menyiratkan manusia sebagai makhluk sosial yang eksistensinya diekspresikan melalui interaksi. Kemudian belajar.
Interaksi seringkali melibatkan proses pertukaran informasi. Di sinilah interaksi sosial dapat bertujuan sebagai proses belajar. Misalnya kita bertanya kepada dosen tentang menyelesaikan soal. Kemudian diplomasi. Tujuan ini dilakukan secara serius dan biasanya bisa hanya formal. Diplomasi tanpa interaksi adalah mustahil. Presiden mengunjungi Perdana Menteri negara asing untuk menjalin diplomasi yang bisa dimaknai juga sebagai kerjasama politik. Kemudian resolusi konflik. Interaksi sosial langsung ditujukan untuk menyelesaikan masalah sosial. Resolusi konflik biasanya dilakukan melalui dialog, pembicaraan, dan diskusi untuk menemukan solusi yang dianggap bisa memuaskan pihak-pihak yang berkonflik. Slide selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang menjadi dasar interaksi sosial. Ada 4 faktor yang menjadi dasar interaksi sosial, yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Ada 2 syarat terjadinya interaksi sosial menurut Surjono Sukanto, yaitu kontak dan komunikasi. Kontak sosial merupakan tahap awal memungkinkannya terjadi interaksi, dan komunikasi adalah proses terjadinya aksi-aksi reaksi, hubungan timbal balik yang terwujud dalam interaksi itu sendiri. Baiklah, kita masuk dalam interaksi sosial dalam kelompok mahasiswa kelas Sosiologi Industri. Dalam sebuah kelompok, pasti terjadi sebuah interaksi antara individu-individu di dalamnya. Demikian juga terjadi dalam kelompok mahasiswa yang ada di dalam kelas Sosiologi Industri. Interaksi sosial bisa terjadi ketika dosen memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berdiskusi mengenai materi yang sedang dipelajari dalam kelas, ketika ada sesi tanya jawab dalam sebuah diskusi, atau ketika mahasiswa saling berkomunikasi mengenai tugas kelompok yang akan ditanyakan. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu sama lain. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial yang juga dapat dinamakan proses sosial. Oleh karena itu, interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.